Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus, we believe in your name. Haleluya. Oh, we glorify your name. Mighty God, you are mighty name. Jesus, mighty Jesus. Haleluya. Biar nama itu yang berkuasa atas hidup kami. Biar nama itu yang menuntun hidup kami. Biar di dalam nama itu kami menikmati pengampunan. Kuduskan kami kembali Tuhan. Kalau Engkau temukan pelanggaran, kebiasaan yang buruk, hal-hal yang serong dari hidup kami minta kekudusan Tuhan turun. Nama itu kembali yang berkuasa atas kami. Tuhan urapi setiap kami. Setiap pujian kami naikkan dengan rasa syukur. Dan setiap perkataan firman kami akan dengar dengan sukacita. Menjadi kekuatan yang baru, menjadi sukacita bagi hidup kami. Tuhan berkati kami hari ini, urapi kami Bapa. Mengerti firman, melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Biar perkataan Tuhan turun menjadi jaminan, mendidik, mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan, amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan teman-teman. Jadi jangan bosan saudara ya, dari awal sampai akhir wajah saya yang ada di YouTube saudara ya. Haleluya, ini karena sahabat-sahabat memberikan kesempatan nih ya. Jadi ada singer, ini teman-teman dari gereja kami saudara ya. Dan ada juga yang kita gabungan teman-teman ya. Jadi para wanita cantik ini dari berbagai macam gereja. Saudara ya, ada yang dari China, Taiwan, Hong Kong, saudara ya, semua kita datangkan ke tempat ini ya. Ini men-Xie-Xie, like. Kurang nadanya salah pasti ya. It's okay lah ya. Ini guru, soalnya guru saudara ya. Malam hari ini kita mengucap syukur teman-teman. Bisa hadir di sini, kami berterima kasih buat Pastor Benny Hura, saudara ya. Yang Xie-Xie ya. Nanti ngomong pakai Mandarin ya sedikit. Ntar saya terjemahin. Yang artinya bayar per puluhan juga tapi ya. Gak berubah ya. Oke teman-teman, mari kita akan belajar firman Tuhan. Hari-hari ini saya suka dengan perubahan. Berbicara tentang perubahan maksud saya ya. Berbau perubahan. Dan seperti biasa saya ingatkan supaya handphone bisa di silent terlebih dahulu. Sehingga kita bisa menikmati firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini
dare to change, saudara ya, itu yang kita akan bicara. Saudara ya. Kita akan bicara dare to change. Berani untuk berubah, karena kadang-kadang kita nggak siap dengan perubahan, nggak berani dengan perubahan, nggak nyaman dengan perubahan, begitu ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, mari kita akan baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 ada di LCD Suci, jadi kita bisa membaca bersama-sama. Mari baca dengan saya, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi ada beberapa bagian secara cepat ya. Pertama adalah Tuhan pasti akan mengerjakan indah pada waktunya. Artinya kadang waktunya Tuhan yang indah itu gak seindah yang kita mau. Betul ya? Kan waktunya Tuhan indah. Tuhan mengerjakan itu tepat. Cuman kadang-kadang kita ngerasa waktunya Tuhan gak tepat. Kita gak pernah tahu berapa lama Yusuf di dalam penderitaannya dia. Tapi waktunya Tuhan tepat. Buat Yusuf mungkin sepertinya kok berat, lama, masalahnya gak kelar-kelar. Tapi pada waktunya Tuhan. Amin. Tapi yang menarik adalah kemudian manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Artinya begini, Allah itu kekal sampai kekal. Gak ada batas. Yang ada awal akhir itu kita. Nah artinya waktu Anda lahir ke bumi ini sesuai dengan Mazmur 139, dia desain kita, bentuk kita dari awal, dia tahu. Bahkan sampai akhir hidup kita dia tahu. Cuman manusia gak sanggup menyelaminya, itu katanya. Nah berarti ketika mengikuti kehendak Tuhan, maka ada adjustment, ada situasi di mana kita harus berubah juga. Karena situasinya Tuhan berubah. Tuhannya tidak berubah, situasinya diizinkan berubah. Daud tidak pernah menyangka bakal jadi raja, tapi melewati perjalanan yang tidak nyaman. Betul gak saudara ya? Situasinya sulit begitu ya. Nah dalam hidup ini saudara, kita mengalami perubahan. Sangat berubah. Nah sekarang orang dulu mobil jadi kebanggaan, sekarang enggak. Yang jadi kebanggaan itu kalau bisa liburan ke luar angkasa. Nah kita mulai dari Pak Beni saudara ya. Tapi jangan lupa pulang ya Pak ya, jangan terus terbang, terus lupa gak pulang-pulang saudara ya. Kalau bahan bakarnya habis ngeri juga saudara ya. Oh jadi sekarang ini transportasi itu berubah. Artinya semakin transportasi berubah, kecepatan berubah, perpindahan berubah, segala sesuatu berubah. Termasuk virusnya juga berubah. Ya, jadi cepat sekali, semua itu perubahan. Ya, ada orang takut, khawatir macam-macam. Nah kalau perubahan itu terjadi teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Nah menurut saya yang pertama harus kita lakukan adalah cara berpikir kita dengan perubahan. Itu persoalannya. Karena yang pasti itu hidup itu cuma dua, uncontrollable, unpredictable. Hidup itu tidak bisa diduga, tidak bisa dikuasai. Artinya hidup akan berubah. Setiap hari Anda melewati jalan yang sama, toh ketemu teman yang di lampu merah berubah. Tidak pernah sama. Betul enggak ya? Anda datang ibadah, even Anda duduk di tempat yang sama berminggu-minggu, tapi pembicaranya pasti beda. Mungkin situasi yang Anda alami waktu masuk hari ini juga akan berbeda dengan minggu lalu atau minggu depan. Semuanya baru. Tapi apa yang kita pikirkan itu jauh lebih penting teman-teman. Produk ini pernah merajai, sangat hebat. Tetapi karena tidak mengantisipasi perubahan, akhirnya ketinggalan saudara ya. Dia merasa hebat Nokia saudara ya. Selalu baru 3 bulan, baru 3 bulan terus. Waktu Android muncul dia ngerasa handphone kok tidak ada tekanannya. Dulu kan ada itunya saudara ya apa. Ada tombol-tombolnya lah gitu ya. Begitu Android kan kok kayaknya nggak dapat apa-apa gitu ya. Begitu akhirnya dia tahu terlambat, dia mengubah dirinya menjadi model yang sama, sudah ketinggalan. Loh, perubahan itu pasti teman-teman, sangat pasti. Nah karena itu Profesor Carol S. Dweck itu menjadi menarik penelitiannya. Katanya begini, ada 2 jenis pikiran. Pertama adalah fixed mindset, yang kedua growth mindset. Fixed mindset mengajar kita nggak mungkin berubah. Ya sudah, saya kayak gini. Apalagi kalau Anda menghadapi situasi yang terus-terusan sama. Atau dari dulu dibilang gini, bodoh. Satu kali Anda salah, nggak pinter, tuh kan saya bodoh. Fix. Akhirnya desire, skills, talented, semuanya berhenti. Merasa tidak sanggup. Tapi ternyata ada namanya growth mindset. Pola pikir yang bisa bertumbuh. Dengan situasi, dengan keadaan. Jadi kalau Anda merasa, saya nggak mungkin bisa berubah. Loh enggak, Anda bisa berubah. Oh enggak ada amin. Puji Tuhan ya, paling nggak masih hidup semuanya berarti ya. Ternyata itu ada perubahan. Pikiran kita itu bisa diubahkan. Sangat bisa diubahkan. Nah teman-teman kasih Tuhan Yesus, pikiran yang diubahkan itu harusnya menghasilkan pikiran-pikiran yang positif. Dan pikiran yang positif menurut Profesor Martin Seligman akan menghasilkan 3 hal. Hasilnya apa? Orang akan bisa beradaptasi. Itu menarik. Karena pikirannya positif. Melihat
kesulitan Anda lihat secara positif, berarti Anda beradaptasi dengan kesulitan. Betul nggak? Kalau orang yang kecewa, marah, terluka, yaudah saya berhenti. Gak sanggup, saya capek. Ayo bro, men. Lu mah gampang. Aku tuh sakit. Tuh Rocky tuh gak pernah nyapa aku 2 minggu. Dan kita gak pelayanan. Harusnya beradaptasi. Orang yang berpikir positif ternyata makin kreatif. Karena melihat kesulitan, hal yang buruk sekalipun melihat dengan cara yang berbeda. Salah satu yang menarik kemudian adalah tulisan dari Charles Darwin. Beliau terkenal karena teori evolusinya, saudara. Tapi di ujung meninggalnya beliau menyadari. Kemudian dia ngomong yang didengar oleh perawatnya. Sebenarnya semuanya salah. Memang betul hanya Tuhan yang menciptakan dunia ini. Tapi itu gak sempat ditulis, saudara. Gak sempat dicatatkan sebagai sesuatu yang besar. Tapi yang menarik dia bilang gini. Binatang yang paling hebat itu binatang apa? Atau makhluk hidup ya, dalam binatang ya. Makhluk hidup. Makhluk hidup yang paling kuat itu makhluk hidup seperti apa? Apakah seperti Tyrannosaurus, Brontosaurus, Anantasaurus, Rockysaurus, apa Bobisaurus? Yang menariknya bukan yang saurus-saurus itu yang hebat. Ternyata adalah makhluk hidup yang sanggup beradaptasi. Itu yang paling kuat. Tapi saya nggak sedang mengajar Anda bunglon kemudian. Bukan. Kalau bunglon kan cari kesempatan terus, saudara ya. Bukan. Tapi dalam Kristus perhatikan. Apa yang diubahkan? Pertama roh, yang kedua baru pikiran. Waktu mengenal Tuhan, Anda kan diuji. Doa saudara pertama dijawab terus. Nanti setelah 2 tahun, kok gak dijawab lagi ya? Nah itu kan Anda mulai belajar sesuatu yang baru. Amin. Ternyata ikut Tuhan gak lebih mudah, lebih sulit lagi ternyata. Apalagi itu jadi pemimpin, jadi pelayan, lebih susah lagi. Tapi orang-orang yang berpikir positif, mindsetnya diubahkan, dia kreatif. Dan lebih hebat lagi mampu mengucap syukur. Kan ada lagu jadi lupa nadanya itu ya. Ada mujizat saat bersyukur itu ya. Benar itu ya. Dan bersyukur engkau kehidupan Tuhan. Jangan terusin bro. Kurang panas. Ini ada masuk YouTube soalnya bro. Teman-teman, apakah Anda mengalami hari-hari yang sulit? Saudara gak bisa merubah hari yang sulit. Tapi Anda bisa melihat dengan cara yang berbeda. Amin. Itulah mengapa tulisan dari seorang namanya Zig Ziglar itu menarik. If you don't change your mind, you cannot change anything. If you don't change your mind, you cannot change anything. Kalau kamu udah bayar perpuluhan, udah mengubah banyak hal dalam saudara. Amin. Pak Zig Ziglar ini tadinya seorang salesman, saudara ya. Salesman. Tapi sekarang menjadi pembicara motivator nomor 1 Kristen di Amerika Serikat. Karena kenapa? Dia gak bisa mengubah situasinya. Tapi dia bisa melihat cara berpikirnya harus diubahkan. Amin. Nah malam hari ini saudara akan diberkati dengan satu orang, sahabat saya, yang juga mengalami masa yang susah. Beberapa di antara kita kan seringkali ngomong masalah saya itu berat gitu ya. Tapi mungkin masalah Anda dengan saya, kita akan ngomong sama-sama beratnya. Padahal mungkin yang satu kan ngomong, kamu gak lebih berat dari saya. Tapi itu kan cara melihat persoalan. Dan bagaimana menjadi pemenang. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Nah saya mengundang Gavrila Setiawan. Ya ini sahabat saya saudara ya. Seorang wanita cantik tapi sudah punya suami. Tolong ya, tolong. Catat baik-baik ya. Ngapain? Beliau mengalami situasi yang menarik untuk Anda mendengar dalam kesaksiannya. Situasi yang unpredictable. Yang mungkin Anda juga tidak pernah duga dan tidak pernah didoakan begitu ya. Tapi dia izinkan. Nah sebelum beliau akan bersaksi teman-teman. Ada sepenggal video. Kira-kira 4 jam kita akan melihatnya. Tolong siapkan tenaga saudara ya. Melihat kisah hidup beliau. Untuk supaya mengerti ya. Karena beliau mungkin tidak akan cerita terlalu mendetail sekali. Tapi paling enggak gambaran awal bisa kita melihat ya. Silakan.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu. Shalom semuanya, masih semangat menerima berkat dari Tuhan? Saya perkenalkan nama saya lagi ya, nama saya Gafrila, panggilnya Frila. Saya bersyukur bisa dapat kesempatan bersama tim Kak Andre, bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya berdiri di sini, mujizat Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Dan pada saat ini saya ingin menyaksikan kepada saudara-saudara tentang kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup saya. Saya ingin bersaksi tepatnya pada tahun 2013 dan 2014 atas hikmat dan kesempatan dari Tuhan. Tuhan izinkan saya untuk memenangkan lomba-lomba nasional 2 tahun berturut-turut mewakili universitas saya. Di situ kalau bukan karena berkat kekuatan, berkat hikmat dari Tuhan, saya nggak akan bisa capai semua cita-cita saya, semua impian saya. Tapi saudara, pada saat saya lagi happy-happynya, saya lagi senang-senangnya menggapai semua impian, cita-cita saya. Karena pada saat itu, pada saat lomba nasional saya memenangkan dan saya dapat jalan-jalan gratis ke China dan juga dapat kesempatan untuk S2 ke China secara cuma-cuma. Saya bersyukur banget pada saat itu sama Tuhan, ini semua karena dari Tuhan bukan karena saya. Tapi pada saat saya senang, hal gak terduga itu terjadi pada tahun 2014, bulan Oktober tepatnya. Saya divonis dokter terkena ada tumor sebesar 8 cm di belakang rongga dada. Itu tepat setelah lomba nasional. Jujur pertama dengar pasti shock ya saudara. Masih muda, gak ada yang terfikirkan kena sakit kayak gitu. Singkat cerita, di 2015 Januari akhirnya saya dibawa ke Penang. Dokter vonis saya terkena kanker kelenjar getah bening stadium 2. Orang biasa kalau dengar yang namanya kanker pasti serem ya, takut berurusan dengan nyawa. Tapi pada saat itu saya gak takut sama sekali. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan aja udah tolong saya begitu hebat untuk mencapai semua impian saya. Masa sakit kayak begini Tuhan gak bisa tolong saya? Dan pada saat saya sedih, di awal pada saat syok, saya merenung. Dan pada saat itu Tuhan ajar saya, apa kamu masih mau mengucap syukur? Mungkin kita mudah untuk kita mengucap syukur pada saat kita sehat, pada saat kita berkelimpahan, pada saat kita mencapai semua impian kita.
Tapi Tuhan benar-benar ajar saya, kamu masih mau mengucap syukur gak? Kamu masih mau melayani Tuhan gak dalam kondisi kamu seperti ini? Dan pada saat itu saya mengambil keputusan, ya Tuhan saya mau ambil. Saya tetap mau setia, saya tetap mau melayani Tuhan dalam segala keadaan saya. Pada saat itu saya harus menjalani yang namanya proses. Yang namanya proses itu gak enak ya saudara. Saya menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali dan radiasi 17 kali. Dan pada saat itu posisinya saya itu lagi ujian akhir semester dan juga lagi skripsi saudara. Itu kalau secara logika manusia, secara kekuatan manusia saya nggak sanggup ngejalanin itu semua. Dan kebetulan saya ambil kuliahnya sastra China. Di situ kalau yang namanya kemo itu nggak enak, muntah-muntah, mual, rambut rontok seperti yang tadi digambar. Rambut saya gundul, saya harus jalan kemo. Tapi dahsyatnya Tuhan kita, luar biasa Tuhan kita, ujian akhir semester saya itu hasilnya jauh lebih bagus ketimbang sebelum saya sakit. Bahkan mujizat Tuhan yang paling dahsyat lagi, tepat di bulan Agustus saya divonis dokter sudah sembuh dari kanker saya. Dan saat itu juga saya diizinkan Tuhan untuk bisa lulus wisuda. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Karena pada satu wisuda ya, maksudnya saya lihat ya gak banyak orang bisa dapat kesempatan itu ya, apalagi pada saat saya ngalamin kanker itu gak mudah. Tapi saya percaya seperti dalam ayat favorit saya dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi bukan hanya sekedar ayat, mungkin kita pada saat saya sehat, saya tahu ayat ini powerful. Tapi pada saat saya di dalam badai tersebut, wow, itu benar-benar saya merasa firman Tuhan itu hidup banget dalam hidup saya. Saya pegang teguh ayat itu. Saya kembali lagi dengan vonis dokter, dengan mujizat Tuhan dalam hidup saya bisa sembuh. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Saya bisa menjalani hidup saya kembali, saya bisa meraih impian cita-cita saya bisa melayani Tuhan lebih lagi. Dan pada saat 2016 pun setelah saya sehat, walaupun saya mengingat saya tidak bisa lelah, Tuhan tetap izinkan saya untuk sekolah ke China sebentar, untuk mendalami musik Chinese dan juga mendalami bahasa Mandarin. Di situ saya terima kasih Tuhan, maksudnya dengan kesempatan walaupun saya baru sembuh, tapi Tuhan tetap izinkan walaupun itu sebentar saya pergi. Saya pulang kembali, saya melayani Tuhan kembali. Tapi tahun 2017, di saat saya senang-senangnya kembali, bulan Maret, kanker saya kambuh kembali. Dan dokter vonis saya udah stadium 4. Yang awalnya stadium 2, saya jadi stadium 4. Pertama dengar divonis kanker, oke, saya masih semangat. Pada saat saya divonis kedua kali itu rasanya hancur banget. Rasanya air mata tuh rasanya kayak gak habis gitu, udah sampai gak bisa nangis gitu, udah sampai gak bisa berkata-kata. Pada saat saya hancur hati, saya benar-benar down pada saat itu. Tapi pertolongan Tuhan itu selalu tepat ya, gak pernah terlambat dalam hidup kita. Di situ Tuhan kirimkan malaikatnya, seorang hamba Tuhan. Kita di situ sama-sama memuji Tuhan, sama-sama memperkatakan sebuah pasal. Di sini kita semua sama-sama tahu ya, Mazmur 23. Yang isinya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berbukit hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Jadi saya ulang-ulang pasal itu dan benar-benar pada saat itu Tuhan kirimkan damai sejahtera, penghiburan yang luar biasa dalam hidup saya. Karena saya udah rasanya sebagai manusia tuh udah gak bisa ngomong apa-apa. Karena sampai berpikir, kenapa mesti saya sih Tuhan? Saya masih muda, saya masih terlalu banyak yang saya mau capai. Kenapa justru pada saat itu saya lagi sedang produktifnya. Pada saat itu saya kena yang kedua kali itu pada umur 23. Orang lagi sibuk bekerja, sibuk mencari impian. Saya setiap hari saya di rumah sakit harus menjalani pengobatan. Dan itu
kalau mau saya memilih untuk mengeluh, itu pasti mudah sekali untuk mengeluh ya. Karena itu jujur jenuh sekali di rumah sakit. Dan tangan saya ini harus diinfus setiap hari sampai berbekas. Karena obat kemoterapi yang lebih keras. Dan pengobatan yang kedua kali ini dokter pun bilang dosisnya jauh 3 kali lipat. Saya harus di kemoterapi, yang pertama kali hanya 6 jam, yang kedua kali kena saya harus di kemoterapi sebanyak 48 jam. 3 hari berturut-turut non-stop di kemoterapi. Secara akal manusia, wah ini yang pertama aja udah gak kacau, gak karuan rasanya nih. Apa yang kedua gimana saya gak tahu deh. Tapi dahsyatnya, mujizat Tuhan lagi. Day by day saya rasakan ya dalam proses hidup saya. Itu hampir 85% efek kemoterapi tidak saya rasakan. Muntah, badan sakit saya tidak rasakan. Dan yang namanya sebelum kemoterapi saya harus lagi yang menjalani biopsi. Tadi di gambar ada ya, jarumnya segini, segede sumpit. Itu masuk ke bokong. Itu harus masuk, dicek apa ada penyebaran sel kanker gak ke sumsum tulang belakang saya. Ngelihat begini, orang-orang biasanya udah, dokter sama suster bilang biasa orang sampai nangis-nangis kalau udah bor sumsum tulang belakang karena itu sakit ya saudara. Tapi pada saat saya selesai di bor sumsum tulang belakang, dokter bilang kok kamu gak sakit, gak nangis, gak apa, biasa aja. Malah ketawa-ketawa iya. Saya bilang ya jelas bukan saya yang kuat karena ada Tuhan saya yang kuat, Tuhan saya yang hebat yang menolong saya. Dan sesuai dengan nama saya, Gafrila Setiawan itu artinya Tuhan adalah sumber kekuatanku. Jadi tuh nama saya ini gak kebetulan ya, semua tuh gak ada yang kebetulan di dunia ini. Tuhan udah rencanakan buat hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah buat saya, buat saudara-saudara semua. Jadi jangan nganggap apa yang kita kerjakan, kita melangkah itu kebetulan, enggak saudara. Asal kita tetap mau bersandar penuh, mau percaya sepenuhnya sama Tuhan, semua bisa lewat kok. Asal kita tetap mau setia, kita mau taat aja sama Tuhan. Nurut aja sama Tuhan, gak usah memberontak. Dan saya memilih pada saat itu untuk tetap mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 Tuhan kan udah mengingatkan kita ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang namanya jalani proses, saya harus tetap menjalani proses lagi ya saudara, masih panjang rasanya. Saya harus kembali kemoterapi 4 kali, radiasinya 2 kali lipat, 40 kali radiasi saya di bagian paru-paru saya. Karena itu posisinya kanker saya udah menyebar sampai ke paru-paru. Tapi saudara-saudara bisa lihat saya di sini berdiri. Orang umumnya kalau radiasi biasanya gosong ya kulitnya, berbekas lah at least. Tapi saudara bisa lihat saya dari ujung kepala sampai kaki semua Tuhan lindungi saya. Bahkan Tuhan gantikan saya dengan kulit yang baru. Amin. Orang sampai terheran-heran, Frila kamu kok kulitnya jadi kayak baby? Bilang iya, ya semua kalau udah Tuhan yang campur tangan mak. Saya terheran-heran, saya sampai rasanya pada saat saya sehat, saya tahu Tuhan saya hebat. Pada saat saya sakit, saya dalam badai, wow. Cuma wow doang yang keluar dari perkataan saya. Saya harus menjalani dan pada saat selesai menjalani semua pengobatan itu, saudara tahu kita ingin mendengar sesuatu hasil yang menyenangkan hati kita ya selalu ya. Tapi di akhir itu dokter vonis lagi. Ini yang di paru-paru radiasi udah 40 kali loh saudara. Pas terakhir saya di PET scan, Frila kanker kamu ada lagi di paru-paru kiri. Muncul lagi, kamu harus kemo lagi. Dan itu berarti saya sudah divonis kanker 3 kali saudara. Berulang terus, dan ketiga kali saya bukan hopeless lagi saudara. Tuhan kalau mau ambil saya ambil. Saya kesana, saya merasa sampai Tuhan kok kayak main-main sih sama saya. Saya udah sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi. Rasanya capek Tuhan, capek. Di situ saya nangis, jam 3 pagi saya gak bisa tidur saudara. Saya bersama mama saya, bersama oma saya, kita nangis. Saya baca pasal, saya baca ayat. Saya perkatakan terus, saya gak mau sampai saya menyalahkan Tuhan.
Karena kita kadang-kadang sebagai manusia selalu mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Tapi pada saat sesuatu masalah datang ke dalam hidup kita nyalain Tuhan. Di sini saya tetap mengambil keputusan, saya nggak mau nyalain Tuhan. Karena saya percaya sampai detik ini ternyata benar yang saya rasakan gitu ya. Tuhan kasih hikmat, kasih pengertian buat saya. Pada saat itu saya akan ambil keputusan untuk Tuhan, saya udah gak mau kemo lagi, saya udah gak mau radiasi lagi. Saya mau stop semua segala medis, saya capek Tuhan, saya gak kuat. Dan sampai detik ini saya sudah survive 3 tahun ya saudara. Tanpa medis, tanpa pengobatan. Saya hanya berserah, fokus sama Tuhan. Karena gak bisa dipungkiri, kita masih muda, kadang-kadang mau mengandalkan kekuatan kita ya. Kadang-kadang masih mau megangin sesuatu gitu, kayak gue masih kuat, aku masih sehat, masih bisa lah, masih muda. Tapi di satu titik Tuhan mau ngajarin saya, serahin semua sama Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, kita harus totalitas sama Tuhan. Dan di situ saya baru belajar, oke Tuhan, saya mau totalitas. Dan saya baru benar-benar merasakan kasih karunia Tuhan, mujizat Tuhan. Saya diproses begitu luar biasa. Mungkin kita di sini nanya, kenapa mesti saya? Kenapa mesti saya? Ayo saudara, saya mau ajak, jangan selalu bertanya kenapa saya. Karena Yeremia 29 ayat 11 dikatakan kan Tuhan punya rancangan yang indah buat kita kan. Selalu kita juga berpikir mujizat itu apa? Kesembuhan, kesembuhan, dan kesembuhan. Saya mau ajak saudara, pemikiran kita ayo kita rubah. Mujizat itu bukan hanya selalu kesembuhan kok saudara. Mujizat itu penyertaan Tuhan dalam hidup kita dari hari ke hari. Bahkan kita nih sekarang duduk kita bisa sehat, kita bisa nafas. Itu mujizat banget loh. Karena kalau saudara tahu saya udah melihat banyak yang sakit di rumah sakit, nafas itu tabung oksigennya itu mahal sekali. Dan Tuhan itu kasih cuma-cuma buat kita. Jadi saudara, kita harus tetap percaya. Saya percaya asal kita mau percaya, kita mau berserah sama Tuhan, dan tetap kita mau berusaha sebagai manusia, kita pasti bisa ngelewatin semuanya dalam hidup kita kok. Saya bersyukur saudara justru dengan ngadepin masalah yang begitu besar gitu ya dalam hidup saya. Justru mendewasakan saya. Kalau nggak ada proses ini mungkin saya nggak bisa kayak sekarang. Mungkin saya masih di dalam comfort zone. Saya ngerasa bisa semuanya. Mungkin saya ngerasa mungkin bisa jadi sombong. Saya bisa semua meraih cita-cita semua, saya dapat prestasi ini itu, saya sampai lupa Tuhan. Itu bisa terjadi. Jadi saya bersyukur Tuhan, makasih dengan masalah ini mengajarkan saya tuh nggak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Tuhan. Jadi mari saudara tetap punya iman, tetap punya pengharapan dalam Tuhan. Karena selama kita bersandar, kita punya pengharapan yang penuh sama Tuhan, Tuhan gak akan pernah tinggal diam. Tuhan gak pernah ngecewain kita kok. Saksian dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Gavrila Setiawan yang sudah memberkati kita. Saudara yang kasih Tuhan. Ada beberapa hal yang menarik tadi. Pertama, kalau mau kulitnya halus, maka di kemoterapi, saudara, kalau mau, saudara ya. Kemoterapi ya. Dan saya salut sama beliau, di kemo rambutnya tumbuh. Saya nggak di kemo, kenapa nggak tumbuh? Saya harus bertanya sama Tuhan kenapa diizinkan terjadi, saudara ya. Saya lagi berdoa sama Tuhan. Pak Beni ketawanya senang sekali ya. Saya ngerti lah, beliau kalau ngomong rambut tuh senang sekali ya. Tapi sebenarnya yang saya khotbahkan hari ini sudah dikhotbahkan oleh beliau. Jadi perubahan itu pasti terjadi. Gavrila Setiawan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Kita semua tidak pernah tahu. Tapi cara berpikirnya itu jadi persoalan. Betul? Tapi juga tetaplah bertindak. Terus bertindak. Seandainya Anda berhenti tidak bertindak, Anda tidak sampai hari ini di sini. Ketika Anda menyerah. Betul gak sebenarnya? Tetaplah bekerja, tetaplah lakukan. Karena dalam hidup ini sepanjang Anda diberikan oleh Tuhan, lakukan dengan sekuat tenaga. Sepanjang ada kesempatan. Amin. Jangan pernah berhenti. Karena kenapa? Bagaimana caranya? Maka saya percaya tracknya kita beda. Jadi waktu beliau
sedang kesaksian saya mengucap syukur, kita punya track yang berbeda. Punya kesulitan yang berbeda. Anak saya yang punya masalah. Mungkin saudara juga, mungkin dirimu sedang punya masalah hari ini. Mungkin pekerjaanmu lagi punya masalah. Bisnismu juga lagi punya masalah. Tiap orang punya track beda-beda. Tapi tetaplah bertindak dengan track yang tepat. Tracknya kita sendiri. Amin. Tapi juga ingat ada calling bagi setiap orang. Kerjakan calling saudara. Anda akan puas menikmati calling. Gak perlu lihat orang. Maksudnya gini, kita belajar dari mereka, dari semua teman-teman. Tapi tiap orang punya calling sendiri-sendiri. Maka bertindaklah di sana. Tapi yang lebih dari itu saya mengajak saudara adalah tiap orang dipercaya talenta yang berbeda. Nah, saya selalu mengingatkan talenta itu bukan bakat. Talenta itu modal. Tiap orang dikasih modal yang beda-beda sama Tuhan. Sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Tapi semua harus dikerjakan menghasilkan sesuatu. Dan seandainya Gavrila Setiawan berhenti dan ada mamanya di sini berhenti tidak berusaha. Karena saya ingat ceritanya mama juga termasuk bagian dalam cerita hidupmu begitu ya. Yang mendorong, melakukan, mengerjakan. Dia ada mamanya beliau di sini. Yang paling senior dari kita. Paling muda lah tentu ya. Paling muda dari kita ya. Ya. Saya ingat betul siapa yang cerita ya. Pokoknya saya lupa antara dua kalian lah. Mama termasuk bagian dimana support lah, dorong lah apa saat menangis saya sedih. Beliau yang mungkin tante juga tidak berharap anak mengalami sakit seperti itu mungkin ya. Atau mungkin mendoakan begitu. Oh enggak ya udah ya. Enggak pasti ya enggak ya. Tapi kan ada modal yang Tuhan taruh bagi setiap kita saudara ya. Nah setiap Anda diberi modal oleh Tuhan. Ada dua jenis modal, talenta yaitu yang terlihat dan tidak terlihat. Yang terlihat itu apa sih? Pendidikan, keluarga, pengalaman, pengetahuan, pertemanan, keluarga itu modal. Tapi yang tidak terlihat, talenta yang diberi adalah kesempatan, waktu, pengharapan. Nah itu persoalannya, waktu. Sama-sama 24 jam, cara menggunakannya berbeda. Nah harusnya kita berbeda. Dan terakhir, seperti tadi dibilang oleh sebenarnya khotbah saya sudah kamu khotbahin sebenarnya. Yaitu proses, ya kan? Saya berdoa Anda mengikuti prosesnya. Perubahan pasti terjadi, tapi ikuti prosesnya. Semua orang-orang hebat di Alkitab ikuti proses, tapi waktunya terjadi, kebenaran Tuhan turun, mujizat terjadi, terbaik turun. Ikuti proses. Jadi bagaimana kita berani menghadapi perubahan? Apa harus kita lakukan? Harus punya peta. Petanya namanya MAP. Mintalah voucher, saudara ya. Nanti saudara akan dapat di sana, saudara ya. MAP, mindsetnya harus diubahkan, tetaplah action, bertindak, sesuai dengan calling, sesuai dengan track saudara, sesuai dengan talenta saudara, tapi ikutilah proses. Karena di proses ini masih ada 6.000 slide. Dan saya harus berhenti, harus berhenti karena waktu. Mari ikuti petanya. Mindset, action, proses. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saya undang kita akan berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kalau kami datang dengan keluh kesah kami, ketakutan kami, situasi yang berubah yang tidak kami inginkan. Tapi hari ini kamu diproses oleh Tuhan. Kami terus bekerja, bertindak. Dan ajar kami melihat dengan apa yang Tuhan taruh di pikiran kami. Firman yang tertanam dalam pikiran kami. Berkati setiap kami yang datang Tuhan. Urapi setiap kami, jamah hidup kami. Berkati Gavrila Setiawan, tetap jadi berkat bagi setiap orang. Kami belajar di proses, kami belajar melihat segala sesuatunya dengan kacamatanya Tuhan. Setiap orang yang datang dengan ketakutan, khawatir, atau yang datang dengan sukacita, pengharapan, mujizat, Tuhan terus pulihkan kami, berkati setiap kami. Kami berdoa bagi umat-Mu, urapi kami hari ini Tuhan, berkati setiap kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.